Surah An-Nas. Kita akan mempelajari tentang pesan pokok Surah An-Nas. Mari kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Perhatikan gambar ini. Ada nomor 1 tentang manusia sedang berdoa. Yang kedua, manusia sedang berdoa juga sesaat sebelum berangkat ke sekolah. Perhatikan juga gambar ini. Yang ketiga, ada anak laki-laki sedang berdoa sebelum tidur. Kemudian ada nomor 4, yaitu ada makhluk selain manusia seperti hantu. Perhatikan juga gambar ini. Ada gambar lafaz Allah, ada juga gambar lafaz Nabi Muhammad, ada juga tentang penyihir dan juga malaikat. Apakah artinya surah An-Nas? Apakah ada yang sudah tahu tentang surah An-Nas? Siapa yang memberi perlindungan kepada manusia? Mengapa kita harus meminta perlindungan kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan agar terlindungi dari kejahatan jin dan manusia? Mari kita simak dulu mengenal surah An-Nas agar kita bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Mengenal surah An-Nas. Surah An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas, surah yang terakhir, merupakan surah ke-114 di dalam Al-Quran. Surah An-Nas diturunkan di kota Madinah. Surah An-Nas turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah An-Nas termasuk golongan surah Madaniyah karena merupakan surah yang turun di kota Madinah. Surah An-Nas juga merupakan surah Al-Mu'awwidhataini yang merupakan surah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala selain surah Al-Falaq. Asbabun nuzul surah An-Nas, ketika itu Nabi Muhammad SAW terkena sihir oleh wanita penyihir berasal dari kaum Yahudi bernama Labid bin Al-Ahsam, sampai Nabi Muhammad mengalami sakit yang parah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat untuk menjenguk Nabi dan menyampaikan pertolongan Allah dengan surah An-Nas dan Al-Falaq. Ketika itu, malaikat memberikan pertolongan dan untuk memerintahkan Nabi Muhammad membaca surah An-Nas agar terlepas dari buhul sihir wanita Yahudi. Dengan begitu, Nabi Muhammad membaca surah An-Nas terus berulang kali sampai ratusan kali sampai buhul sihir yang ada di tubuh Nabi Muhammad terlepas sehingga Nabi Muhammad kembali dari sakitnya dan menjadi sehat. Pesan pokok surah An-Nas. Yang pertama, manusia merupakan makhluk yang lemah, membutuhkan pertolongan. Yang kedua, manusia berlindung dari godaan jin, setan, dan kejahatan manusia. Yang ketiga, manusia berdoa dan berlindung hanya kepada Allah. Yang keempat, Allah adalah sebaik-baiknya pelindung bagi manusia. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan kandungan-kandungan surah An-Nas ke dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, selalu berdoa dan berzikir, membaca surah An-Nas setelah sholat. Lalu, membaca doa berpergian dan membaca surah An-Nas agar kita terlindung dari mara bahaya. Yang ketiga, berdoalah sebelum kalian tidur dan dianjurkan untuk membaca surah An-Nas. Yang keempat, membaca doa dan membaca surah An-Nas ketika sedang kalian merasa takut.
Nah, kesimpulannya, kita harus berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari godaan jin, setan, dan kejahatan manusia. Selain kalian membaca surah An-Nas, dianjurkan untuk dihafal agar kita bisa membacanya setiap saat. Terima kasih.